Terserah boy. Gitu Sejak gue belum lahir mungkin. Nah, belum lahir. Berapa kali SD SMP pernah cuman gue lupa. SD SMP. Pernah Di mana? Tulung Agung. Robohnya bukan karena roboh panggungnya jelek, tapi robohnya karena penonton. Nah, jadi penontonnya menyerang, padahal berbayar, tapi diserang. Jadi penonton pada naik sampai roboh. Akhirnya cuma 3 lagu karena kita udah diselamatin langsung cabut. Oh, gue pernah jebol setengah gitu. Lu tau gak sih yang lagi loncat tiba-tiba lo gue lebih rendah gitu. Itu kayaknya karena vendor sih. Salah ini ya. Oh pernah dong, kaget karena awalnya pertama kali anjir orang denger lagu gua gitu loh, nggak cuma dari kampus gua atau Jakarta doang, itu senangnya. Cuman lama-lama kok ini terlalu banyak hidup gua yang orang tahu tentang gua yang nggak perlu amat gitu, itu agak menyeramkan pas pertama kali kejadian. Ya pasti ada. Kayak Zaman kapan, Kang? Sejak gua belum lahir mungkin. Justru di gigi sih, kayak nggak bisa kemana-mana gitu, ngerti nggak sih? Kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Bahkan sampai akhirnya tuh kayak kita udah a priori duluan gitu. Ada orang yang ngelihat kita tuh kita udah malas duluan gitu. Padahal belum tentu dia gitu. Ya tapi anxiety itu ada banget sih. Kayak gue diliatin kayak meja seberang gitu, itu males sebenarnya. Iya. Males. Padahal belum tentu juga. Iya. Sebenarnya mungkin aja. Mungkin kepedean. Sebenarnya paling capek kalau di daerah terus tempat kita nginep di hotel ketahuan. Tapi ada yang lebih asik sebenarnya cerita gua. Kalau hotel itu kan pasti ada penjagaan. Nah itu ternyata kayak kos-kosan. Jadi si kamar hotelnya tuh keluar tuh jalan. Jadi lu buka itu jalan. Nah itu bayang nggak? Jadi tok Arman tok. Nah lu bayangin. Begini, gua dulu ya. Oke. Karena dulu kita itu miskin, album Gigi pertama tuh ngutang, ya kan? Studionya ngutang. Si Pita untung si Ronald punya, kalau enggak gue nggak tahu ngutang juga. Pita ya, Kang? Pita. Okay. Ya Pita. Nah belum jadinya kalau lu tadi ngomong bersif nggak mungkin. Justru dulu tuh dapat 2 shift itu harus jadi kalau bisa satu album. Ngerti nggak? Nah pada saat udah kaya, maksudnya udah ada label ya. Pasti kan label yang bayarin. Ya karena udah terbiasa memang segitu ya segitu. Enggak jadi ini nih yang bayarin label sikat aja deh 20, 40 jadwal enggak juga. Gue take udah selesai, ngapain harus dipanjang-panjang. Kan itu disiplinnya beda ya kalau sama musisi-musisi yang generasi agak baruan tuh. Karena udah tahu gampang rekaman. Gue tuh abis waktu tuh ngobrol, Pak. Bener. Bisa datang ke studio gitu. Itu datang jam 2 siang. Untuk rekaman jam 4 gitu, ya udahlah 2 jam ngobrol dulu, nongkrong segala macam. Itu kelarnya jam 3 pagi. Iya. Itu nggak penting sebenarnya kalau dipikir-pikir. Rekamannya cuma sejam 2 jam kan sebenarnya. Kalau di total paling 2,5 jam lah. Iya. Oke. Sisanya nggak tahu ya kalau dipikir-pikir ngapain. Kalau gue mau pernah, karena belum zaman ponsel, Perkapi. bener-bener gue seneng banget gitu. Orang tuh kayaknya enjoy. Orang tuh bener-bener fokus terhadap show, terhadap stage gitu. Nah kalau sekarang, tadinya gue pertama pada saat handphone ada gitu ya, gue marah. Biasanya gue marah. Dulu ya. Marah gitu. Gue bilang, wah lu mau nonton apa sih gitu? Emang enak tuh lu lihat di ini gitu. Terus kayak gue sadarin gitu bahwa oh iya sekarang memang udah zamannya seperti itu. Gitu. Cuman justru gue kebalikannya gitu, karena mungkin gue baru mulai berkarir di musik itu di era orang udah megang HP dan di-share semuanya di media sosial. Gue malah seneng kalau ada yang ngevideoin karena itu membantu promosi, ada si ini dengan band ini manggung di mana gitu. Walaupun sebenarnya kalau keramaian juga ya buset ini kamera semua gitu ya. Cuman nggak tahu ya, kalau pengalaman gue sih mungkin karena eranya udah beda gitu. Gue nggak pernah merasa kamera yang naik ke udara itu mengganggu kesakralan atau kekusyukan mereka dengerin lagunya. Kecuali kalau misalnya karena lu ngangkat kamera ganggu orang yang belakang. Ya kalau bisa jangan dilakukan gitu. Yang garing ya, ini berarti yang garing dong. Yang garing. Ini konteksnya garing ya. Kalau garing. konteks garing ya pas awal-awal manggung sih. Saya tuh sedih banget gitu di saat kayak yang manggung sebelum gue tuh orang ngumpul ke depan. Waktu itu zamannya manggung masih di bar kan. Pas gue duduk kayak semua di belakang ke temen jauh. Kayak gitu itu lumayan thanksin sih pulangnya kayak gitu. Cuman lama-lama akhirnya pas udah mulai ada 3 orang, 4 orang. Makanya tadi gue bilang gue seneng kalau di videoin karena berarti nih orang emang menyebarkan pengen lihat gitu. Bedanya itu.
Kalau gue mah ya itu, gue gathering dia nggak ngomong, si CEO-nya tuh nggak ngomong gathering apa, cuman pas gue masuk dekorasinya begini ya gitu ya, rada-rada kok terlalu sopan gitu kan. Nggak apa-apa, gue juga pernah kok yang sopan. Ya udah, ini apa sih, gue bilang gathering. Oh, gathering apa? Asuransi. Oke. Ternyata itu asuransi yang umur 60 tahun ke atas, 50 sama. Hah? Gue sampai pas manggung itu bener-bener yang 55 ke atas gitu. Ya akhirnya cari lagu-lagu Gigi yang sopan-sopan. Ada. Sering. Oh ya, biasa di awal-awal. Bener, di awal-awal karir sih. Sebuah festival misalnya ya, di sebuah festival band pertama kita tuh wah singelong banget gitu. Pas kita walaupun dikit tapi ada. Tapi yang waktu pertama sih ada satu pengalaman yang tidak bisa terlupakan. Waktu itu Gigi tuh baru video klip Satu Angan. Kebetulan almarhum Ko Akiat, si produser kita, eksekutif produser kita nonton karena Jogja sambil jalan-jalan. Nah di situ kita nggak sama sekali menyangka bahwa Jogja mencintai Gigi di album pertama itu sebegitu cintanya gitu. Jadi kita nggak tahu ternyata lagu kita di anak mahasiswa, di anak SMA, di radio itu bener-bener katanya hampir 24/7 di setel. Itu ternyata kita bawain berapa ya? 4-5 lagu gitu. Semua singelong dan yang paling parah adalah Ku Ingin. Makanya sampai kita tuh hampir nangis tuh di panggung. Berarti semua lagunya masuk rotasi radio gitu-gitu dong? Bener, itu asli. Nah akhirnya dari situ turun panggung ke hotel, Ko Akiat langsung Ku Ingin jadiin single kedua. Bikin video klip, lu nyampe Jakarta, lu telepon Rizal Mantovani, lu langsung bikin. Berapa kali SD SMP pernah? Cuman gue lupa. SD SMP. Aduh. Mungkin waktu SD diantar sama mama, papa? Kapan? Yang paling gue dulu SMA di PL. Angkatan gue. Pas angkatan gue yang bikin, yang paling gede di poster namanya Gigi, Kang Arman. Yang mana? Tar dulu, yang tahun berapa lu? Enggak, Lebak. 2011. Ya emang sering banget sih PL, bener. Lupa. Kang Arman pernah nonton Fish? Dia. Belum sempat, tapi gua nonton aktif di YouTube aja. Ya, Fish lah. Pernah nggak pas lagi manggung nggak ada minum di panggung terus kehausan? Pernah gua, cuman karena tim produksi gua lupa naro apa kayaknya salah naro apa gimana gitu. Dan itu entah kenapa kayaknya hari itu technical problem lagi banyak banget. Jadi diminta lagu kedua tuh baru datang lagu ke-6 apa ke-7. Lu udah kehausan. Itu kering banget sih. Itu kering banget sih gitu. Saya disediain juga nggak boleh karena ngabuburit puasa. Jadi emang iya. Itu lagu-lagunya di tone down. Enggak. Sama. Tetap jingkrak-jingkrak. Tetap jingkrak. Ya kalau gimana, kalau sudah di panggung kan udah langsung trans aja, udah nggak inget. Nah setelah turun tuh baru kerasa. Turun abis dong berarti? Iya, lemes. Kayak ya air tuh kan abis kan karena keringet gitu, jadi kayak lemes gitu. Ya udah nunggu buka pasti ya minum dulu lah. Jalannya gelap berpegangan tangan, kita berdua sampai akhir zaman.